Halo pemirsa Metro TV Lampung, kembali bersama saya Nana Hasan akan menemani Anda selama 30 menit ke depan untuk membahas tajuk dan berita apa saja yang publish juga hits di 4 platform Lampung Post Group. Saat ini saya sudah bersama dengan Sri Agustina, Kadip Pemberitaan Lampung Post. Tapi sebelum masuk untuk membahas tajuk kali ini, terlebih dahulu kita akan menyaksikan video editorial berikut ini. Sanksi moral pencatut nama. Pendaftaran partai politik peserta pemilu 2024 sesuai Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilu, tahapan pendaftaran partai politik dimulai 18 bulan sebelum hari pemungutan suara pada 14 Februari 2024. Berdasarkan perhitungan tersebut, tahapan dimulai pada awal Agustus 2022 sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU Nomor 6/2018 tentang pendaftaran dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah pasal 9 ayat 1 huruf F menyatakan partai politik harus memiliki anggota paling sedikit 1.000 orang atau 1/1000 dari sejumlah penduduk. Keanggotaan dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota dan kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan. Celakanya, jalan pintas menjadi pilihan sejumlah parpol untuk memenuhi syarat agar lolos menjadi peserta pemilu 2024. KPU menemukan parpol melakukan kecurangan dengan mencatut nama. Belum seminggu pendaftaran parpol, aksi-aksi culas terjadi. Pencatutan nama bisa terjadi tidak hanya menimpa para penyelenggara pemilu. Bukan mustahil nama masyarakat biasa turut dicatut. Hingga Kamis 4 Agustus, KPU mencatat terdapat 98 penyelenggara pemilu di 22 provinsi yang mengadukan namanya terdaftar sebagai anggota parpol yang tertera dalam Sistem Informasi Partai Politik atau SIPOL. Mayoritas nama yang dicatut adalah personal sekretariat KPU Kota Kabupaten, 22 komisioner KPU Kabupaten Kota, dan 4 dari sekretariat KPU Provinsi. Aksi pencatutan nama oleh parpol perlu dikecam karena menodai sistem demokrasi. KPU sebagai penyelenggara pemilu perlu bertindak tegas atas kecurangan parpol. Pencatutan nama menjadi tabiat buruk para elit politik untuk memuaskan nafsu politik belaka. Menghalalkan segala cara menjadi pilihan parpol guna mengantarkan kader untuk menduduki jabatan empuk semata. Pencatutan nama menjadi anggota parpol bukan pertama yang terjadi, melainkan kerap terulang menjelang pemilu. Tidak ada sanksi tegas membuat kejadian kembali terulang. Sanksi moral dengan mengumumkan parpol yang mencatut nama perlu dipertimbangkan KPU. Efeknya, masyarakat bisa menilai layak tidaknya parpol untuk ikut pemilu. Mencatut nama menjadi indikator jika parpol masih kesulitan memenuhi persyaratan minimal keanggotaan. Awalnya saja sudah culas, bagaimana bisa mengemban dan menjalankan amanah dengan baik. Perbaikan sistem SIPOL juga menjadi sebuah keniscayaan untuk dilakukan. Hal itu guna mendeteksi penyelenggara pemilu sehingga namanya tidak dicatut. Parpol yang akan menjadi peserta pemilu sewajarnya untuk menunjukkan kejujuran untuk lolos sebagai peserta pesat demokrasi. Ketidakjujuran bakal menjadi awal permasalahan yang besar kelak. Masyarakat pun bukan berarti hanya menonton dalam proses pendaftaran parpol. Perlu kesadaran untuk memantau SIPOL dan jangan segan-segan melaporkan jika namanya dicatut parpol. Perbuatan menghalalkan segala cara agar bisa menjadi peserta pemilu bukanlah sebuah sikap elegan. Parpol yang melakukan perbuatan tidak terpuji tidak pantas menjadi peserta pemilu. Kejujuran parpol untuk memenuhi segala persyaratan harus ada di atas segalanya. Jangan sampai justru mengedepankan kecurangan untuk memuaskan nafsu dan kepentingan sesaat. Kecurangan yang kembali terjadi adalah sebuah preseden buruk. Perlu ada sanksi tegas dan nyata sehingga kejadian tidak terus terulang. Sikap jujur menjadi modal membangun demokrasi lebih matang dan berkualitas. Demokrasi
harus memberikan dampak positif dalam kehidupan masyarakat. Tujuan amat mulia ini jelas akan ternoda manakala demokrasi diwarnai perilaku curang. Oke Mbak Cici, apa yang menjadi bahasan untuk tajuk Lampung Pos kita kali ini? Ya, Lampung Pos kali ini mengangkat tajuk terkait dengan pemilu ya. Pemilihan umum 2024 yang tahapannya sudah dimulai per Agustus ini untuk pendaftaran partai politik. Nah, dari pendaftaran itu ternyata ditemukan kasus yaitu adanya pencatutan nama dari penyelenggara pemilu oleh partai politik. Ini yang menjadi bahasan di tajuk Lampung Pos kali ini. Ya, betul sekali Mbak Cici. Memang ya sudah masuk tahun pemilu, jadi sudah mulai pendaftaran, sudah mulai verifikasi partai politik. Namun tadi benar kata Mbak Cici, belum apa-apa sudah ada kecurangan. Nah, kecurangan adanya temuan kader juga pengurus parpol yang mencatut nama dari penyelenggara pemilu itu sendiri. Nah, sebenarnya cerita lebih lengkap itu seperti apa Mbak Cici? Ya, berarti gini ya. Setelah dilakukan pendaftaran ya, kemudian dilakukan verifikasi dan pemberkasan itu diseleksi. Pendaftaran ini kan menentukan parpol itu lulus atau tidak untuk ikut di dalam pemilu 2024. Ya. Persyaratannya salah satunya sesuai dengan Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 itu bahwa peserta politik itu, parpol itu harus punya anggota minimal 1.000 anggota atau 1/1000 dari jumlah penduduk. Nah, untuk mengumpulkan anggota ini kan tentunya perlu waktu dan perlu strategi ya. Nah, itu dimanfaatkan oleh sejumlah parpol nakal dengan mencatut nama anggota penyelenggara pemilu. Nah, nama mereka dicatut sebagai anggota parpol, padahal mereka adalah penyelenggara, dan ini tentunya tidak patut ya. Praktik-praktik culas semacam ini janganlah dilakukan, apalagi ini adalah untuk pesta demokrasi. Yang ketahuan itu ada 98 nama di 22 komisioner atau di 22 daerah KPU. Nah, ini ketahuan dan nanti kita akan melihat lagi seperti apa konsekuensi dari kecurangan ini. Oke, ini sangat curang sekali di awal-awal. Bukankah masyarakat harusnya nanti diberikan kepercayaan untuk memilih? Jika ada hal seperti ini, lalu seperti apa tanggapan masyarakat dan juga bagaimana Lampung Pos melihat hal ini? Tapi tahan dulu Mbak Cici, nanti kita akan lanjutkan, kita jeda sejenak pemirsa Metro TV Lampung. Jangan kemana-mana karena kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.